Pada segmen yang kelima, kita sudah membahas tentang berbagai macam bentuk intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar ya, yang dilakukan oleh pemerintah, government. Tapi pada kenyataannya tidak selalu intervensi dari pemerintah tersebut membuat situasi menjadi lebih baik. Bisa jadi atau bahkan kenyataannya membuat situasi menjadi lebih buruk. Pada beberapa kasus kita melihat misalnya ketika pemerintah mengintervensi transportasi misalnya dengan membangun jalan, ternyata tidak mengatasi kemacetan, bahkan mendorong orang membeli kendaraan pribadi lebih banyak, akhirnya menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Atau ketika pemerintah ingin mengatasi misalnya ketimpangan pendapatan dengan memberikan subsidi pupuk misalnya agar harga pupuk murah sehingga bisa dijangkau oleh para petani, tapi ternyata harga pupuk tetap bahkan lebih mahal karena subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh produsen pupuk ya, bukan oleh para petani. Itu yang disebut dengan kegagalan pemerintah atau bisa kita sebut juga sebagai kegagalan intervensi, kegagalan perencanaan. Itu sebuah situasi di mana ketika setelah diintervensi situasi menjadi lebih buruk ya. Ibarat orang sakit begitu, dikasih obat, setelah dia minum obat, situasi kesehatannya, kondisi kesehatannya semakin buruk, tidak semakin baik. Salah meminum obat misalnya. Ini adalah contoh-contoh dari kegagalan pemerintah ya. Saya akan jelaskan beberapa saja pada kesempatan ini. Nanti sisanya akan kita jelaskan lebih jauh pada di kelas ya besok. Nah, ini berkaitan dengan kegagalan pemerintah dikarenakan oleh kepentingan-kepentingan politik. Jadi politik tentu memiliki kepentingan, memiliki kemampuan untuk melobi, mempengaruhi sebuah keputusan. Misalnya dalam pengaturan, penguasaan atau penggunaan lahan atau land use ya di dalam RT RW misalnya. Sebagian yang memiliki akses terhadap politik, pemain politik misalnya, bisa mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan tata ruang itu terbentuk. Bagaimana misalnya kalau dia punya kepentingan lahannya agar bisa mendapatkan keuntungan yang makin besar, bisa mendorong agar kawasan tersebut bisa digunakan untuk kawasan budidaya, bukan kawasan lindung misalnya, seperti itu. Jadi kepentingan-kepentingan politik sangat menentukan bagaimana alokasi sumber daya. Misalnya dalam alokasi APBN, APBD sangat mungkin bahkan cukup sering terjadi dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Maksudnya policy myopia ini berkaitan dengan solusi-solusi jangka pendek yang sangat mungkin juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politiknya. Seorang pemimpin, bupati, wali kota, atau gubernur, atau bahkan presiden, terkadang memilih solusi yang sifatnya jangka pendek, yang bisa lebih kelihatan oleh masyarakat, daripada memecahkan yang lebih struktural, yang lebih mendasar. Misalnya dalam memecahkan masalah transportasi, masalah kemacetan, solusinya yang lebih mendasar misalnya terkait dengan pengaturan land use misalnya, atau menyediakan public transport seperti MRT, LRT yang sangat mahal tentu. Banyak para pemimpin politik yang cenderung memilih yang sifatnya jangka pendek solusinya, yang lebih kelihatan, yang bisa lebih mengangkat image politiknya daripada solusi yang sifatnya mendasar tadi ya. Kemudian juga ada regulatory capture. Di sini adalah pengaturan-pengaturan yang cenderung mendukung salah satu pemain ya, penyedia barang dan jasa. Ya. Bisa cenderung mendukung pemilik restoran ya, atau pemilik mall daripada misalnya kepentingan lingkungan hidup atau kepentingan lalu lintas misalnya. Kemudian yang lain misalnya di sini yang bawah kita lihat ada conflicting policy objective.
Jadi terkadang antar policy pemerintah, antar kebijakan pemerintah itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau pemerintah ingin menaikkan upah buruh, UMR misalnya, pemerintah ingin menaikkan terus, akan berdampak juga pada sisi yang lain terhadap kelanjutan investasi di tempat tersebut. Kalau pemerintah naikkan terus upah buruh tersebut, sehingga kemudian misalnya pengusaha tidak sanggup lagi membayar upah tersebut, maka pengusaha akan memindahkan lokasi pabriknya ke tempat yang lain atau bahkan ke negara yang lain, sehingga mengakibatkan pengangguran di tempat tersebut. Jadi antara kepentingan menaikkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan buruh itu bisa bertentangan dengan kepentingan perluasan kesempatan kerja. Kemudian yang lain misalnya di sini ada disebut dengan imaging effect of retail. Ini berkaitan dengan regulasi yang terlalu berlebihan, terlalu mengatur, ya. Misalnya banyak sekali meja yang harus dilewati untuk mendapat persetujuan dari sebuah investasi, sehingga membuat proses untuk mendapatkan izin itu berkepanjangan atau sangat mahal. Itu too regulated, ya, terlalu banyak aturan-aturan yang membuat sangat tidak efektif sebuah intervensi tersebut. Itu contoh-contoh yang saya berikan bahwa tidak hanya pasar yang bisa gagal, ada kegagalan pasar, tapi juga bisa kegagalan planning, ya, membuat situasi menjadi semakin buruk. Ini adalah segmen yang terakhir untuk kuliah tentang mengapa perencanaan ini diperlukan.